Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi kalian anak-anak ketika melihat video ini kapan saja. Bagaimana? Sudah siap lagi ya belajar ya? Kita sekarang akan belajar dengan muatan pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tema 3 Tokoh dan Penemuan. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di tema 3 ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian tentunya sudah tahu ya, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu coba kira-kira? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Kalau Ulfa sih ya tidak harus ya, tapi hak itu adalah yang bisa kita peroleh ya, yang bisa kita peroleh dari lahir itu. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab sendiri adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini nanti berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Gitu. Yuk kita belajar lebih dalam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Tentu kita berada di lingkungan-lingkungan tersebut ya anak-anak. Kita ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak kita di rumah, nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Kemudian mendapatkan penghidupan yang layak, contohnya apa Bu? Mendapat makan, mendapat pakaian gitu ya, terus mendapatkan kasih sayang, seperti itu. Itu adalah hak kalian di rumah. Sedangkan hak di sekolah, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak setiap anak, setiap murid di sekolah ya. Selain itu, mendapatkan nilai setelah mengerjakan tugas itu juga hak kalian sebagai siswa. Sedangkan di masyarakat, ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Ya kan, kita berhak ikut gitu. Kita ikut kerja bakti itu hak kita, nggak ikut pun hak kita, tapi tetap nanti akan kembali kepada kewajiban kita gitu ya. Sedangkan mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, misal kita sore-sore gitu ya, kita saatnya tenang gitu kan, kenyamanan di lingkungan seperti itu, seperti keamanannya. Nah, itu kita perlu, tapi harus melaksanakan kewajibannya dulu supaya mendapatkan kenyamanan dan ketenangan ini. Tidak hanya di masyarakat, namun di rumah dan di sekolah pun jika sudah melaksanakan kewajiban pasti hak-haknya akan terpenuhi gitu. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan hak atau pemerolehan hak. Jadi setiap orang, setiap anak itu pasti akan berbeda gitu, karena dari keluarga yang berbeda. Misal di lingkungan rumah, kita bisa nih dilihat dari lingkungan rumah ya. Satu keluarga dengan keluarga yang lain pasti akan berbeda karena satu ini ada kemampuan ekonomi keluarga. Pasti pemenuhan hak orang yang ekonominya tinggi, orang kaya dengan orang yang menengah dan orang yang miskin, itu pasti hak pemerolehan haknya juga akan berbeda. Kemudian dua, aktivitas orang tua yang bekerja sampai sore, orang tua yang bekerja sampai siang, atau orang tua yang tidak bekerja, pasti pemerolehan hak kepada anaknya akan berbeda pula. Dan ketiga, aktivitas lain di rumah. Misal satu keluarga anaknya ada 6 dengan satu keluarga yang anaknya hanya 2 atau 1, itu pasti akan berbeda. Nah, di sini kita harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ulfa rasa, Bu Ani rasa kalian yang bersekolah di SD Islam Al-Iman, insya Allah orang tuanya sudah memenuhi hak-hak kalian. Begitu ya. Dari kemampuan ekonomi beragam di SD Islam Al-Iman itu ya, beragam sekali. Tapi dilihat dari semua yang bersekolah di Islam Al-Iman ini, orang tuanya pasti mengusahakan untuk memenuhi hak
putra-putrinya. Nyatanya disekolahkan di SD Islam Al-Iman yang setiap bulannya itu tetap ada pembayaran sekolah gitu. Jadi Ulfa rasa kalian tetap harus bersyukur. Ayo kembali mengingat jerih payah kedua orang tua, jerih payah orang tua kalian yang sudah mencari uang seperti itu ya. Jadi jangan menuntut hak yang terlalu tinggi gitu ya. Kalian lihat dulu kewajiban kalian sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian aktivitas orang tua, jangan menuntut aku harus ditemani, aku harus diginiin gitu ya. Nah, aktivitas orang tua jika yang bekerja sampai siang, bekerja sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, jangan sekali-kali kalian ketika orang tuanya pulang kalian langsung berkeluh kesah, bapak aku ini pengen ini, bapak aku pengen itu. Jangan ya anak-anak ya. Jadi aktivitas orang tua, kemudian aktivitas lain di rumah, misal ada adik-adiknya, ada kakak-kakaknya, satu keluarga itu ada misal kamu yang paling tua gitu, terus ada adik-adiknya, orang tuanya sekarang fokus kepada adik-adiknya, ya jangan iri gitu ya, karena memang adik kalian pasti akan membutuhkan lebih banyak perhatian, apalagi yang punya adik yang masih kecil, masih bayi, itu betul-betul masih perlu pendampingan orang tua bahkan 100% gitu ya. Jadi jangan iri, kamu yang sudah kelas 6 kamu harus belajar mandiri gitu ya. Kalau kakak-kakaknya pasti akan lebih belajar mandiri daripada adik-adiknya gitu. Jadi ayo coba hak kalian di rumah akan terpenuhi jika kalian sudah bisa bersyukur dan memahami bahwa kamu akan mendapatkan hak ketika kamu melaksanakan kewajiban. Jangan iri gitu ya. Kemudian di lingkungan sekolah ini akan berbeda ya kan, hak kalian misalnya di sekolah swasta dengan di sekolah negeri haknya tentu berbeda ya kan. Pada waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah ini juga mempengaruhi gitu ya. Kalau di sekolah kita ada ekstrakurikuler wajib seperti pramuka gitu. Jadi kamu mendapatkan pendidikan pramuka lebih dini dibanding yang tidak ada pramukanya. Ini salah satu menguntungkannya loh anak-anak, ketika kalian nanti SMP, SMA itu pasti kelas 1 wajib pramuka. Kalian paling tidak kalau di SD kita sudah diwajibkan pramuka sehingga kalian sudah sedikit mengerti tentang kepramukaan gitu. Kemudian di lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Ini juga, nah ini tentang kesadaran masyarakat. Misal di perumahan dengan di kampung pasti akan berbeda. Di perumahan yang elit dengan di perumahan yang biasa saja itu juga pasti akan berbeda karena kesadaran masyarakatnya sudah berbeda pula gitu ya. Dengan usia pun juga akan mempengaruhi gitu ya. Jadi setiap anak, setiap orang hak-hak yang akan dipenuhi pasti ada faktor yang mempengaruhi gitu. Perbedaan keluarga, perbedaan karakter manusia juga mempengaruhi mempengaruhi pemenuhan hak gitu ya. Jadi jangan iri, tetap bersyukur. Alhamdulillah kita sudah dalam kondisi seperti ini gitu ya. Kemudian penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tadi sudah ya, hak itu adalah yang dapat kita peroleh. Ini kalau ini Bu Ulfa ambilnya dari yang di Upena ya. Kalau Bu Ulfa sih tidak begitu setuju dengan harus gitu. Jadi hak yang bisa kita peroleh gitu. Kalau bisa itu kan asal kita sudah melakukan kewajiban kita bisa memperoleh, tapi kalau belum melakukan kewajiban ya kita tidak bisa memperoleh hak gitu ya. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Nih, misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Selain itu, jika Dedi ini sudah melakukan pengerjaan tugas atau ulangan, kalau dia setiap hari belajar dengan tekun, maka apa yang akan diperoleh lagi? Nilai yang memuaskan, nilai yang baik gitu ya. Selanjutnya,
Apa ini? Nah, ini adalah gambar orang yang sedang akan mematikan listrik di sini. Kira-kira apa ini anak-anak? Dia melakukan kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Misal ini adalah charger laptop, atau ini adalah, biasanya kalau kayak gini charger ya, charger laptop, atau ini dari komputer. Biasanya kalau sudah selesai harus dimatikan. Supaya apa? Supaya kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Kalau TV gitu, misal TV kita sudah tidak menggunakan tapi tetap menyala, kita sudah tidak nonton tapi tetap menyala, kira-kira gimana biaya listriknya? Akan tetap mengalir ya, akan tetap ditagih gitu. Jadi tagihan biaya listrik akan lebih mahal jika sudah tidak digunakan kok masih menyala. Nah, begitu contohnya. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Nah, nih misal ini tadi yang Bu Ulfa sebut ya. Kita lihat TV, tapi udah selesai nih TV-nya. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sudah berhak mendapatkan manfaat listrik, ya kan, karena ada penyaluran listrik ke rumah-rumah. Kita berhak mendapatkan listrik. Asalkan apa? Asalkan kita juga berkewajiban untuk membayar listrik. Nah, bagaimana supaya kita ini bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban itu? Maka selesai menggunakan peralatan listrik, silahkan dimatikan. Misal kipas angin ini, Bu Ulfa sedikit menyentil kalian juga ketika di kelas. Kipas angin kalau sudah tidak digunakan, tolong dimatikan. Kalau Bu Ulfa seringkali melewati kelas-kelas setelah selesai pembelajaran itu turun ke bawah, itu beberapa kelas masih menyala, padahal tidak ada orangnya, padahal sudah pada pulang gitu ya. Maka wah, ini nih anak-anak belum bertanggung jawab dalam menggunakan hak yang diperoleh gitu. Jadi besok-besok karena ini sudah belajar tentang hak dan kewajiban yang bertanggung jawab, maka tidak akan ada kejadian seperti itu lagi ya. Jadi kalau sudah tidak digunakan silakan dimatikan. Itu seperti lampu, kemudian kipas angin ya yang sering yang ada di sekolahan. Kalau di rumah juga televisi, mungkin ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan laptop. Jika sudah tidak digunakan, tolong dimatikan gitu ya. Nah, kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang hak, sekarang kita membicarakan tentang kewajiban. Ini yang pertama harus dilaksanakan, karena kewajiban dulu baru kita akan mendapatkan hak. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik dengan cara apa? Mematikan lampu setelah tidak digunakan. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab gitu. Tidak usah kamu yang harus mematikan, kamu yang harus mematikan. Harus ditanamkan dalam diri masing-masing, karena ini adalah untuk kita semua. Kalau di rumah ya untuk satu keluarga, kalau di sekolah ya untuk satu sekolahan gitu ya. Nah, jika tidak melaksanakan kewajiban, dampaknya terhadap hak orang lain nih. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Salah satunya ini, mematikan televisi setelah selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Dengan cara begitu, listrik pun yang disalurkan ke rumah-rumah juga akan merata. Seringkali ini enggak anak-anak berpikir, kadang ada pemadaman listrik secara tiba-tiba, padahal tidak ada kerusakan di mana-mana. Kalau ada kerusakan trafo atau apa gitu ya, perbaikan
tiang listrik, perbaikan kabel jaringan listrik, itu pantas aja kalau bisa dimatikan dulu semua listriknya. Tapi kadang kan enggak, kadang tidak ada kerusakan, tiba-tiba listriknya mati gitu. Untuk apa coba? Ya karena terlalu lama kita menggunakan listrik. Mungkin di daerah-daerah tertentu listrik itu selalu digunakan gitu ya. Jadi salah satunya cara untuk supaya hak-hak orang lain juga terpenuhi, salah satunya juga ini, menghemat listrik ini. Tidak hanya listrik, air pun juga, apalagi yang masih menggunakan pam simas gitu ya. Kalau yang di daerah-daerah desa itu kan harus berbagi dengan yang lainnya. Kalau di daerah yang lebih tinggi nanti kalau dinyalakan terus, nanti yang daerah yang lebih rendah pasti tidak akan kebagian gitu ya. Jadi harus dengan penuh rasa tanggung jawab kita memenuhi kewajiban dan hak kita gitu ya. Menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, ini di sini ada beberapa contoh. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Misal nih, kewajiban merapikan mainan setelah bermain, manfaatnya mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Akibat kalau tidak melaksanakan, mainan mudah rusak, bahkan hilang dan rumah jadi berantakan. Kalau mainan rusak dan hilang itu kerugian pada siapa? Pada diri kita sendiri ya, yang mempunyai mainan. Sedangkan rumah yang berantakan ini adalah kerugian satu keluarga. Kalau rumahnya berantakan, maka kita tidak akan nyaman untuk ada di dalam rumah gitu ya. Nah, ini kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, kalau kerugiannya tidak melaksanakan, proses belajar mengajar jadi terganggu. Ketika ada duduk, Bu maaf Bu terlambat, itu kerugian bagi kalian yang terlambat adalah kalian sudah ketinggalan pelajaran, ya kan? Sedangkan kerugian bagi orang lain adalah terganggu proses belajarnya. Ketika Bapak Ibu guru sedang menerangkan gitu, teman-temannya sedang memperhatikan dengan khusyuk sekali gitu, ada yang masuk, Bu maaf terlambat. Ini kan mengganggu, apalagi kok Bu guru dan Pak gurunya itu sedang menjelaskan yang penting-penting gitu, ya kan? Akhirnya terputus karena menjawab kedatangan kamu yang terlambat gitu. Nah, ini jadi kalau tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ada apa ini ya? Menurutmu apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Ini namanya Jonas. Apa hak yang akan diperoleh oleh Jonas ya? Kira-kira tolong ditulis di buku ulangan tematik ya. Ayo, jangan lupa ya. Ada 2 pertanyaan ini. Menurutmu apa kewajiban yang dilakukan Jonas? Kewajiban apa ini ya? Dan apa hak yang diperoleh oleh Jonas? Jangan lupa ditulis di buku ulangan tematik. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Kita berhak mengendarai kendaraan, ini ya. Sikap tanggung jawab kita apa? Tetapi kita sesuaikan dengan umur kita. Kendaraan yang boleh dikendarai anak SD adalah sepeda. Bukan sepeda motor ya, anak-anak. Sepeda, karena kalau sepeda motor boleh dikendarai orang yang sudah 17 tahun lebih karena sudah mempunyai SIM, surat izin mengemudi dari kantor polisi gitu ya. Kalau kalian hanya sepeda itu, walaupun hanya sepeda tapi kalian juga perlu melengkapi keamanannya, bisa pakai helm, pelindung siku, pelindung lutut gitu ya. Kemudian ini kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Kalian bisa nilainya bagus asalkan kamu bisa mendapatkan hak itu, asal wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mengerjakan ulangan dengan jujur, bukan menyontek. Tidak menyontek gitu ya. Itu kalian pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kalian benar semua tapi nyontek gitu, Bapak Ibu guru itu tidak bisa dibohongi. Apalagi kalau kalian mengerjakan ulangannya ada di depan Bapak Ibu guru gitu ya. Itu pasti tahu lah, kalian contek-contekan itu tahu gitu.
Jadi nilainya mungkin bisa dikurangi gitu. Jadi nilai bagus ini saat ulangan jika kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan secara jujur. Menjelaskan hak dan bertanggung jawab. Menjelaskan hak dengan bertanggung jawab nih. Di sini kalian lihat gambar apa ya? Kira-kira dia sepeda, ada 3 orang di situ, ada yang satu di papa gitu ya, yang tengah-tengah itu di papa dengan raut mukanya ini sedikit sedih gitu ya. Oh, kemungkinan sepeda ini tersandung batu. Kenapa ya? Atau dia mungkin tidak hati-hati dalam bersepeda. Apa hubungannya dengan hak dengan yang bertanggung jawab? Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Gitu. Ya, paham ya anak-anak? Menjelaskan manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Nih, misal di sini ada gambar ini. Mereka berada di kebun binatang ya, kemungkinan kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang gitu ya. Kalau kita melakukan hak dan kewajiban kita secara bertanggung jawab, maka semuanya pun bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya kita ya, tapi kita juga harus bisa mengajak orang lain di sekitar kita. Ya, begitu penjelasan dari Bu kali ini tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita kali ini anak-anak menjadi lebih bisa mengaplikasikan dalam melaksanakan kewajiban dan haknya ya, kewajiban dan memperoleh haknya secara bertanggung jawab gitu ya. Tidak ada yang mengeluh-mengeluh lagi karena kita patut bersyukur dengan yang sudah kita peroleh saat ini gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ya dikerjakan yang tadi ya, Jonas itu. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melihat video sebelumnya tentang hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Ini akan ditambahkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nanti kita akan belajar, kita akan mengetahui bahwa kita ini sudah diberikan hak dan kewajiban oleh pemerintah gitu ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yuk kita lihat apa saja hak dan kewajiban kita. Nah, ini dia pasal-pasal tentang hak dan kewajiban menurut UUD 1945. Ada apa saja ya? Pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya semua warga negara ini berhak mendukungnya ini, kedudukannya sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya. Di sini juga ada kewajiban kita. Kemudian pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Haknya apa? Haknya ini kita bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian kewajiban kita di sini apa? Berarti kita harus
mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi diri kita sendiri. Begitu ya. Walaupun sudah ada pasalnya, bukan berarti pemerintah terus-terusan memberikan pekerjaan atau penghidupan yang layak ya anak-anak. Ini tetap kita harus berusaha mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi diri kita sendiri. Itu. Kemudian ada pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini sudah ada haknya dan juga kewajiban kita untuk membela negara. Begitu. Ini pasal 27 dari ayat 1, 2, dan 3. Kemudian pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, kemudian di pasal 28B yang ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kita berhak mempunyai keluarga, gitu ya. Kemudian yang ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, gitu ya. Ini ada hak dan kewajiban kita juga di sini. Ingat ya anak-anak, sebelum kita menerima hak kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pasal 28C. Pasal 28 ini semuanya ini hampir sebagian besar berisi hak dan kewajiban kita ya. 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kita sudah mempunyai hak ini, tapi bagaimana kita mendapatkannya? Kita harus melaksanakan pendidikan, gitu kan ya. Kemudian mencari tahu tentang ilmu pengetahuan, terus tentang ilmu dan teknologi. Ini juga kita mengembangkannya dengan baik, seperti adanya teknologi informasi dan komunikasi sekarang, gitu ya. Seni dan budaya, seperti itu. Ini pasal 28C ayat 1. Kemudian di ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ini berhak memajukan dirinya ya, diberikan kebebasan untuk memajukan dirinya. Kemudian pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nih, ini hampir sama dengan yang nomor 27, pasal 27 tadi ya. Kita diberlakukan sama di hadapan hukum, tidak boleh dipilih-pilih, seperti itu, sesuai dengan salah dan benarnya, gitu ya. Kemudian di ayat kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian nomor 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Maksudnya di sini kita sebagai warga negara dengan ketentuannya masing-masing ya, kita bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan, menjadi wali kota, kita bisa menjadi anggota DPR, DPRD, bahkan kita bisa dipilih menjadi presiden dan wakil presiden, gitu ya. Asal semuanya itu kita sudah melaksanakan kewajiban kita dulu. Kalau pengen jadi DPR, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden, tapi kita nggak sekolah, ya nggak bisa gitu. Karena sekarang sudah ada minimal sekolahnya ya, harus S1 ya. Nah, gitu. Kemudian di pasal ayat yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Nah, kita sudah mendapatkan kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia, gitu ya.
Selanjutnya di pasal 28E. 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang disebut di sini memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, kita sekarang sudah memilih agama kita, agama Islam. Berarti kita kewajibannya adalah melaksanakan semua ketentuan agama Islam, sholat, ngaji, gitu ya, 5 itu syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa, naik haji bila mampu, itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim karena sudah berhak memilih agama. Kemudian memilih pendidikan dan pengajaran. Kalau kalian sekarang sudah dipilihkan masuk ke SD Islam Al-Iman, gitu ya, memilih pekerjaan. Apapun nanti pekerjaan kalian itu pasti dimulai dari sekolah kalian, lulusan mana, gitu kan. Bisa nggak kalau cuma SMA bisa bekerja? Oh, bisa aja, itu bisa berwirausaha. Jangan berkecil hati. Kalau S1 Bu, S1 juga malah lebih mudah, gitu ya. Memilih kewarganegaraan, misal ada orang yang lahir di tempat lain tapi Indonesia berhak memberikan pilihan, boleh memilih di tempat lahirnya atau menjadi warga negara Indonesia. Memilih tempat tinggal, kita berhak memilih dimanapun tempat tinggal dari Sabang sampai Merauke di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Tapi kita bisa memilih asalkan kita punya tempat, gitu ya, asalkan kita punya tanah, kita punya lahan, bisa tinggal di tempat itu, gitu. Kemudian di ayat kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Kemudian di ayat ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di sini nih yang dimaksud adalah bisa masuk partai, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini bisa rapat-rapat di dalam semisal RT, RW, kelurahan, gitu ya. Itu mengadakan perkumpulan seperti itu. Lanjut untuk yang pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Wah, sekarang ini sudah maju sekali, banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk memperoleh bahkan menyebarkan informasi. Itu hak kita. Tapi kita harus mendahulukan kewajiban kita, yaitu apa? Harus memilih-milih informasi yang tepat, yang sesuai dengan umur kita, yang sesuai dengan kondisi asli, kondisi normal, kondisi yang nyata. Jangan menyebarkan berita hoax, gitu ya, berita yang bohong kita sebar-sebarkan. Itu akan menjadikan hak kita untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ini menjadi tercemar. Kita bisa membuat orang-orang jadi panik, gitu ya, kalau menyebarkan hoax, gitu. Jadi ini kita sudah diberikan hak oleh pemerintah, ya. Selanjutnya pasal 28G. Ayat pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, di sini kita sudah diberikan perlindungan, ya. Tapi bagaimana kita bisa melindungi diri, keluarga, dan kehormatan, martabat? Ini tentu saja kita berkewajiban apa? Yang menjaga diri kita sendiri, ya kan, tidak mencoreng nama kita, tidak mencoreng nama keluarga dengan berbuat yang baik-baik saja, gitu. Kemudian di ayat kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, di sini sekarang kita sudah bisa melapor ke polisi jika ada penganiayaan dan sebagainya, gitu ya.
Selanjutnya 28H, pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat kedua, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat kedua, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28J. Ayat pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah kewajiban ya. Kemudian yang ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian menuju ke pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti kalau kita sudah diberikan hak untuk memilih agama, berarti kita juga kewajibannya adalah menjalankan semua tuntutan agama tersebut, gitu ya. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di sini sudah tertuang jelas bahwa ini adalah hak dan kewajiban kita untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Oh, ini tadi ya, sama ya, pasal 29 ayat 2 dan pasal Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini berarti kita juga karena sudah diberikan hak mendapatkan pendidikan, kita kewajibannya apa? Menjalankan pendidikan tersebut, gitu ya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini ada haknya. Kemudian ayat 2 diterangkan ini adalah kewajiban kita mengikuti pendidikan dasar. Kalau dulu pendidikan dasar adalah 9 tahun, tapi untuk saat ini sekarang menjadi 12 tahun, berarti dari SD sampai SMA, gitu ya. Ini pemerintah wajib membiayainya. Aku bayar Bu, ya karena kalian bersekolah di sekolah swasta, begitu ya. Walaupun di swasta, tetap pemerintah sudah membiayainya, gitu kan. Ada yang mendapatkan PIP, ada yang mendapatkan beasiswa ini, beasiswa itu kan juga dari pemerintah, gitu ya. Kalau bedanya dengan negeri dan swasta adalah kalau swasta ada SPP, kalau di negeri tidak ada SPP, gitu ya. Semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, demikian penjelasan tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin masih ada beberapa yang belum tertulis di sini, nanti anak-anak bisa mempelajarinya lebih lanjut. Yang pasti ada beberapa yang sudah disampaikan dan itu ada juga di LKS kalian ya, kalian bisa baca-baca itu. Nah,
Ingat anak-anak, sebelum kalian mendapatkan hak kalian harus melakukan kewajiban kalian dulu. Jadi jangan menuntut hak sebelum kalian menuntaskan kewajiban kalian. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.